Tolong bang, tolong, dia jahat bang. Nah, gitu teman-teman. Karena sejatinya ayam Renak Pisan adalah ayam yang teritorial dan agresif, maka di suatu masa dia bisa sejahat itu teman-teman. Usir saja bang dia dari sini bang, usir bang. Jadi makanya alangkah baiknya kalau misalnya kita memiliki ayam Renak Pisan di aviary, itu kita sendirikan atau dengan pasangannya aja. Bahkan teman-teman, pasangannya aja nih. Contoh yang Den Bisa Satuan punya, pasangannya itu meninggoy gara-gara dipatokin teman-teman. Hah? Meninggoy? Iya Neng, meninggoy karena dipatokin kepalanya. Oh begitu ya kak. Alah, geli sendiri gue. Jadi gitu ya teman-teman. Kalaupun misalnya pengen ayam Renak Pisannya dicampurkan di satu kandang atau satu aviary, itu ada baiknya harus space yang besar dan banyak persembunyian untuk burung bawah lainnya teman-teman. Burung bawah itu seperti ya mandar batu, mandar biru, terus gagang bayam, puyuh batu, dan burung-burung lainnya yang emang hidupnya di bawah tanah teman. Di bawah tanah yang hidupnya di tanah teman-teman. Cacing kali hidupnya di bawah tanah. Ya, maksudnya di atas tanah teman-teman. Jadi kalau misalnya space-nya besar, jadi otomatis kalau misalnya ayam Renak Pisan lagi galau atau stres nih, itu burung-burung yang kecil itu bisa bersembunyi di sela-sela batu ataupun di pepohonan yang rindang teman-teman. Tapi lebih baiknya sih jangan disatukan sama burung-burung lainnya atau satwa lainnya teman-teman. Ayam Renak Pisan, khusus Renak Pisan mungkin sepasang atau bagaimana, itu jauh lebih baik teman-teman. Karena untuk minimalisir dengan keadaannya kekejaman seperti yang tadi dilihat, itu lebih baiknya dipisah saja teman-teman. Tapi kalaupun pengen bareng-bareng, ya gitu, usahakan tempatnya harus punya space yang besar dan ada tempat persembunyian. Jadi ada ini ya, ada tempat untuk bersembunyinya hewan-hewan lainnya dari ancaman Renak Pisan jika kalau lagi stres teman-teman. Gitu. Tapi bang, kan Renak Pisan itu bisa terbang ya bang ya. Tapi burung yang di atas aman kan bang ya? Nggak mungkin dia naik-naik ke sana bang. Kalau kemungkinan naik sih kecil ya, apalagi mengejar burung-burung yang ada di atas teman-teman. Tapi kalau misalnya Renak Pisan suka tidur di atas ataupun di tangkringan, itu iya betul banget teman-teman. Tapi kayaknya kalau untuk cari mangsa kayaknya enggak deh. Ya syukur bang, alhamdulillah tenang. Takutnya kayak tadi bang, kekejaman dan kekerasan itu. Neng nggak sanggup lagi melihat semua itu bang. Tenang, aman. Karena saya pelihara Renak Pisan ini sudah lama teman-teman. Ada sekitar mungkin 3 tahunan lebih. Dan kayaknya nggak ada deh kejadian burung atas atau burung yang ada di tangkringan atas itu sampai dikejar, sampai dipatokin. Dan kemungkinan besarnya tuh burung yang ada di bawah teman-teman. Seperti dulu juga pernah ruak-ruak saya taruh di kandang aviary yang sama barang Renak Pisan, itu pernah dilukai teman-teman. Jadi kalau ada barang baru ataupun hewan baru, barang baru dong. Berasa lagi unboxing paket ya bang. Hewan baru maksudnya teman-teman. Jadi Renak Pisan ini kalau misalnya ada hewan baru yang baru masuk kandang, itu dia sedikit memperhatikan teman-teman. Jadi kayak penasaran gitu, nih ini siapa ya? Ini siapa nih? Wow, ini kayaknya mengancam gue tidak nih? Nah seperti itu teman-teman. Oh, lebih ke arah teritorial dan lebih memperhatikan detailnya gitu ya bang ya? Yaps, betul sekali teman-teman. Dan kalau misalnya si hewan itu langsung begitu masuk gerabagan ataupun kayak mencirikan dianya takut, itu dia akan segera mengejarnya teman-teman. Nah dan ini ancamannya, nanti burung-burung lain juga takutnya stres lari ke sana kemari karena melihat Renak Pisan gerabagan di kandangnya teman-teman. Jadi ya udah yang pernah tadi di awal saya ngomong ya, Renak Pisan itu baiknya sih jangan dicampur, punya kandang sendiri biar dia bisa bebas dan dia bisa manjalita teman-teman. Oke sih bang, fix sih bang, ini bang harus tidak bisa dibiarin. Jadi selama ini pertemanan Renak Pisan dan puyuh batu ini cuma bohongan bang. Dan ya akal-akalan Renak Pisan aja biar bisa melukai si puyuh batu ini bang. Aku nggak suka kalau kayak gini bang, kejam namanya ini bang. Nah, mulai paham kan? Makanya kenapa Renak Pisan itu harus punya kandang sendiri teman-teman. Jadi karena ya seperti itu. Emang bagusnya Renak Pisan ini di aviary dan campur hewan-hewan lainnya atau burung-burung lainnya gitu ya. Jadi kayak di safari yang wow elok gitu teman ya, dilihatnya enak. Tapi ya gitu, karena emang teritorial dan sejenis ayam hutan Renak Pisan ini, jadi maka akan sering nih banyak kayak gesekan-gesekan, pelukaan-pelukaan itu. Fik. Ini
sih bang, dia harus sendirian. Biarkan dia merana dengan kesepian, dengan kehampaan dan penuh tangis dan haru bang. Dia sendirian nanti bang, tapi bang aku gak sanggup juga bang. Ya pokoknya gitu ya teman-teman, sedikit banyaknya tentang Reenact Vision. Next kita bahas apa lagi? Jangan lupa subscribe, komen, dan like teman-teman. Bye.